Dari mana? Gedung. Sama. Apa malam? Oh iya. Oh, yang ini yang pasti. Iya. Oh pasti. Waduh. Lu dari mana? Oh sama ini. Iya. Kita rombongan pasti semua. Pasti Surabaya Pak. Oh, udah mau masuk ya? Nah, gitu. Udah bisa kan? Udah bisa. Ada di situ Pak, ada di casingnya. Oh, di casingnya. Selamat pagi. Terima kasih hadir di Rumah Aspirasi, bisa menyampaikan apa yang menjadi suatu keluhan unek-unek atau aspirasinya, dan insya Allah bisa menemukan jalan keluarnya. Yang penting tidak ada berkaitan dengan ranah hukum, karena kita menerima aspirasi ini setiap hari Senin pagi ya, jam 8 sampai jam 10, dan mudah-mudahan warga yang ingin ketemu saya bisa datang ke Rumah Aspirasi, Rumah Dinas Wakil Wali Kota di Jalan Wali Kota Mustajab nomor 78 ini. Langsung saja, ini sama? Sama. Oh ya, mau nggak disampaikan? Mau. Ya, baik. Lepas saja maskernya, nggak apa-apa, semua Ya. sudah disuap. Ampun, ya. Sudah disuap semua, Pak. Lepas saja maskernya. Ya, sebenarnya perkenalkan kami dari media Began Benar. Jadi kurang lebih kami mengangkat isu-isu baik secara regional maupun nasional. Kemudian salah satu program kami ada namanya podcast Bibir Jalan, Kak. Podcast ini bertujuan mewadahi atau memfasilitasi seluruh elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik untuk pemerintah maupun seluruh instansi swasta maupun pemerintah. Kemudian selain untuk memfasilitasi para keluh kesah masyarakat, kami juga Bibir Jalan podcast ini menjadi wadah untuk branding UMKM, Cak. Jadi di saat podcast kita selalu mengenalkan produk-produk UMKM di Surabaya. Kemudian salah satu kemarin keluh kesah yang kami dapatkan dari salah satu pelaku industri perfilman, Cak, bahwa perkembangan industri perfilman di Surabaya ini sebenarnya sudah baik tapi kurang maksimal secara wadah untuk apresiasi. Para pelaku sinema ini sudah membuat karya filmnya, namun bingung mau ditayangkan di mana. Oleh karena itu kami rencana membuat program ruang aspirasi, ruang apresiasi. Jadi tempat menayangkan karya-karya teman-teman para sinias ini, baik nanti biasanya dari teman-teman SMK yang perfilman maupun kampus-kampus dan juga komunitas sinias itu, Cak. Jadi harapan kami di sini memang selain mengenalkan program kami, dan harapan kami juga mendapatkan support dari pemerintah terkait usaha kami, baik untuk mendukung UMKM maupun mendukung karya para sinias ini, Cak. Ada lagi tambahan? Tidak ada, Cak. Cukup? Begitu. Oke, langsung saya tanggapi. Jadi memang keinginan saya sejak dulu itu memang ingin mengumpulkan suatu komunitas ya pencipta film, membuat film-film pendek. Masa Surabaya itu kalah Jogja, kalah Bandung atau Bali. Padahal di sini komunitasnya cukup banyak. Cuma mereka mau mengeksplor atau mau membuat segala sesuatunya, ini kan belum terwadai. Apalagi kemarin terus kena COVID, jadi semua kegiatan berhenti total. Dan saya memang punya keinginan mau bikin suatu lomba film pendek tentang Surabaya. Itu yang mungkin nanti bisa kita kerjasamakan, dan insan-insan itu di Surabaya kan nanti kita akan wadahi. Kalau teman-teman influencer setiap bulan kita undang ke tempat Rumah Aspirasi ini, kita ajak sharing apa yang akan mereka lakukan dan apa yang harus bisa kita bantu. Itu seperti itu. Kita mengaspirasi sekali. Jadi tempatnya saya kira untuk pemutaran kita juga punya balai pemuda ya, punya balai pemuda. Tapi wadah itu harus kita ciptakan dulu. Saya mengapresiasi Mas. Jadi nanti
nanti cari aja ya nanti apa nanti mungkin kita adakan buka puasa lah kalau Pak Wong 15 tidak ada masalah, berbagai macam masalah supaya ada kaum bersambut ya. Nanti kalau kita berkumpul orang banyak, pemikirannya banyak dan makin banyak yang dibicarakan akan makin berkembang, akan bisa maju. Saya mengapresiasi sekali dan nanti akan kita tindak lanjut. Kita sampai sudah punya ya data-data anak-anak komunitas pencinta ya. Nanti kita ajak makan buka puasa di sini lah. Jadi lebih ada gaya bersambutnya. Tindak lanjut itu harus ada. Ini senang sekali saya ada ketemu seperti ini anak-anak muda yang mempunyai suatu gagasan dan ide-ide seperti itu. Jadi kemudian untuk apa kita mengimplementasikan ruang apresiasi ini Pak, terdekat tanggal 21 April kita mau menayangkan film karya dari teman-teman judulnya Sempena kebetulan kan 21 April kan hari Kartini. Kartini. Kita mengangkat film yang bergenre mengangkat tentang tokoh wanita. Oh gitu. Film pendek. Film pendek. Dan itu murni karya Rarek Surabaya. Oh, nanti kita bicarakan nanti ya. Sebelum tanggal kita adakan pertemuan lagi nanti ya. Nanti cari ya nomor telepon. Dimasukkan dalam satu komunitas. Mbak Ibu sama ini berdua. Iya. Monggo. Mau itu Pak masalah rusun Pak. Apa? Rusun. Oh rusun gimana? Ini sudah dapat tanggapan tapi kok belum ada tanggapan dulu Pak. Tanggal terimanya mana? Ini. Di WA aja ke saya. Bukan tanda terima kecil. Saya dari kemarin dari di sekolah. Iya. Nomor teleponnya benar. Kasih nomor teleponnya. Sama negara di mana? Saya di Kampung Malang Pak. Oke. Ya itu nomor WA di tanda situ ya. Itu nanti urusan sembarang loh ya, karena kedundir. Dapat di mana saja, cok milih-milih loh. Iya Pak. Ya, yang penting kan dapat ya. Iya, kemarin setelah ditanyakan lagi sama ibu, sudah ke rumahnya bapak belum Bu? Aku bilang gitu. Iya, boleh. Bapaknya sama ini, lain-lain. Mbak dulu, apa Rusun sudah selesai? Pak, saya ini, ya sebenarnya saya datang nih minta tolong bantuan Bapak ya. Apa saya itu? Minta surat pengantar gitu. Pengantar apa? RT itu susahnya minta ampun. Tinggalnya di mana? Karena jangan 3M itu coba. Jika saya melalui RW, dia protes, gitu loh Pak. Kenapa nggak melalui RT? Sedangkan kita itu sudah nggak nyerondoi RT, nggak mungkin, mau kita ya tetangga, datang ke rumahnya. Selalu alasan aja Pak, rapat dan rapat. Oke Pak, kalau selesainya rapat jam berapa? Mungkin jam 8 saya datang ke balik RW. Balik RW nggak datang Pak. Dan itu sudah lama dari 2008 sampai sekarang. Nah, yang dibutuhkan surat apa sih? Surat ya, apa? surat pengantar misalkan. Dari dulu itu kan sebelum online itu kan dulu kan kayak apa namanya? Akte. Enggak, sekarang yang dikeluhkan saya terakhir kemarin itu surat ini keterangan wali nikah untuk adik saya itu. Itulah saya datang ke situ ya Pak ya. Ibu saya dibilangin, lain kali lu harus ke RT dulu. Pak lah aku minta dari generasi dari wakil-wakil sebelumnya aja sampai ganti itu kita nggak dapet. Terus datang nggak dikasih Pak. Alasannya? Ya itu alasannya rapat-rapat. Jadi saya harus melalui RW dulu. Jadi dia nggak mau kan akhirnya taken gitu Pak. Dan itu nyeletuk ke ibu saya ngomong, saya paling benci dengan anakmu loh. Kalau memang ada masalah pribadi, nggak mau bawa ya diselesaikan. Datang ke rumah. Salahku ini apa? Aku ini dari warga itu mau merubah. Kalau memang saya ada salah, monggo. Enggak Pak. Berlanjut terus. Nah kalau kita baik dengan warga kan kita ditolong dengan warga. Kenyataannya saya dengan RW sampai RW itu ganti berkali-kali itu baik dengan kita dibantu memang kita warga. Nah RT inilah yang bermasalah ternyata dari dulu itu akhirnya saya flashback Pak. Oh alah mungkin dulu itu kan memang RT itu nggak digaji. Celotennya seperti itu yang wakil dulu. Makanya tak. Jadi apa itu pengurus RT ini gak digaji ya kowe iki ngerti ya ngene iki lho. Maksudnya apa? Kita dulu kan ngurus rumah itu kan dibantu dengan lurah. Bu Maria itu datang ke rumah saya, dibantulah draftnya dari dia. Setidaknya kita kan baik dengan warga kan dibantu Pak. Memang dulu kita nggak ngasih apa-apa lurahnya itu sampai datang ke pengadilan Pak. Rumah saya dulu itu sertifikat sebenarnya, cuma sertifikatnya nggak dikasih sama orang. Sampai saya gugat gitu Pak, 8 orang itu Pak. Sampai sekarang akhirnya menang kasasi itu. Nah cuman RT ini nggak berubah-berubah, RT-nya cuma ini karena warga kita itu dari dulu itu sebenarnya nggak mau ramai. RT 3 sebenarnya dulu. Dialah yang ambisi pengurus-pengurus ini tadi ini yang memekarkan, ayo kita diri warga sendiri, jadilah RT 8 gitu loh Pak. Nah kalau warga itu yang punya hati nurani nggak mau jadi pengurus, karena apa ya, tahunya seperti itu.
yang semakin dominan dibantu sama dia, yang nggak dominan kayak warga-warga kita kan ya sopo butuh sopo kayak gitu Pak. Sekarang gini, Saya minta suratnya apa yang mediasinya dari Bapak ini tolonglah ditolong. Jadi saya itu ingin tahu kesalahan saya itu apa gitu. Terus solusinya ini gimana? sebenarnya saya nemokno iku RW ya Mbak cukup. Loh, saya sudah datang ke RW Pak. Nah, iya. RW saya datangin lah yo Pak, masalahnya ini gitu Pak. Saya sampai datang ke rumahnya, saya luang yang ngasih surat pengantar pertama ke RW, saya kan baik. Lah iya Pak, sampai zaman biyen sampai saiki tolonglah Pak temokno sampai sekarang enggak ada. Ya mungkin dia enggak mau ibaratnya wong dia saya waktu yang RW berapa itu? Saya nggak ada masalah dengan RW. Lo nggak RW berapa? Nanti kan baru. RW 7, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng. Nah itu saya dengan RW-nya itu Pak baik. RW-nya Pak itu Suwito. Pak Suwito. Pak Suwito. Iya, loh saya baik Pak dengan RW itu justru baik. Dia makanya saya nyerondoi lah. Tapi kalau kita datang ke rumahnya bolak-balik nggak ada solusi loh Pak. Nggak dikasih. Padahal surat pengantar aja loh ya kita wajar. Terus nanti RW-nya tak bilangannya. Tak suruh nemukan ya. Terus itu Pak, saya minta tolong di depan rumah saya meskipun dia ada masalah ya Pak ya, sebencinya dengan warga, itu gerobak sampah itu ditaruh di depan rumah saya. Tetangga saya itu kena ginjal ya Pak ya. Terus tetangga depan saya itu anaknya itu ini loh Pak, gizi buruk sama kemarin habis. Itu sudah lama taruh itu. Udah lama kita komplain Pak, mbak ya sampah memang gerobak kosong ya diisi tetep nggak mau dengar ibaratnya gerobak itu tetap taruh depan. Loh namanya warga kita diem ya nemen-nemen gitu loh Pak. Solusinya minta tolong lah. Untuk RW-nya ya. Pak Suwito RW 7 ya. Iya Pak Suwito. Iya. Setidaknya kita solusi asalnya kita apa gitu loh Pak. Ayo duduk bareng lah kalau gini. Dek ngatur saya. Ya sebenarnya kemarin kan nggak ada pengurus loh. Memang dari dulu nggak ada yang mau jadi RT Pak. Jadi ini 2008 sampai sekarang ya RT-nya ya itu toh Pak. Ya oke. Ya Pak, makasih informasinya ya. Iya. Bapak ya Pak. Ya, aku ini siap. Oh iya apa? Oke. Hormat Bapak Muji, Wakil Wali Kota Surabaya. Bersama surat ini saya ingin share dan minta tolong agar saya bisa mewakili Indonesia dalam event Developit 2022 di Brasil tanggal 1 sampai 15 Mei 2022. Jadi saya bisa berangkat ke Brasil berkat bantuan Bapak Armuji untuk mewakili negara Indonesia. Tapi sayang pendaftaran sudah tutup tanggal 1 April 2022 karena Ketua Porturin telah ajukan proposal ke Dispora Jatim dan Porturin Jatim baru terbentuk pada bulan sekitar Februari 2022 karena anggaran Pemprov sudah ditok. Ya. Selain itu cari sponsor sudah sulit atau susah ampun. Saya sudah email ke ICSD organisasi olahraga tunarungu sedunia untuk tanya waktu pendaftaran apa boleh diperpanjang nggak. Kalau boleh, nah kemungkinan Bapak Armuji bisa bantu untuk berangkatkan saya ke Brasil. Total biaya kurang lebih 70 juta. Saya ingin berpartisipasi dalam event ini untuk ingin lebih tahu seperti apa, lawan-lawannya seperti apa, untuk bisa tambah teman baru, untuk cari pengalaman. Nantinya saya akan tularkan ilmu kepada generasi muda tunarungu di Indonesia. Tidak ada batasan umur, walaupun tidak punya prestasi juga boleh ikut berpartisipasi, hak-haknya. Sudah Pak, seperti itu. Pendaftaran masih tutup ya apa? Tutup gak iso. Lain waktu. Lain waktu ya. Cepet. Iya, lain waktu nggak apa-apa ya. Oke, ya. Oke, makasih ya. Bu sudah Bu, nanti di WA saya aja. Foto thread WA aja gak hilang kok. Ya, itu fotokopi tak itu? Ini asli tak? Bukan? Oh coba, foto mana fotokopi? Saya kira itu ya nanti kali ya. Nanti komunikasi aja. Ya Mbak ya nanti Pak Wito nanti tak komunikasikan ya. Nanti kata RT itu kan RT nya ya pada saling ngerti lah. Iya, makanya masa ditanya wakil wali kota nih kata RT ya. 2008 sampai sekarang nggak berubah. Ya wes. Oh nanti RT tak. Yang penting kan gerobak sampah cok nih kono loh ya. Oke, terima kasih ya. Monggo ganti giliran yang lainnya. Selamat pagi. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih hadir ke rumah aspirasi. Langsung aja ya toh, apa keluhan teman-teman Pasi Surabaya ini?
Monggo sampai mau jadi. Oke Pak, saya mau izin Pak. Ya. Jadi sebenarnya Pasir Surabaya ini kan kita dalam persiapan menuju Poprov. Ya. Dan kita juga tahu bahwa Pejurda itu kan mengumpulkan dari banyak klub. Ya benar. Lalu kami akan dari hasil itu akan dibentuk satu tim untuk Poprov. Puslada. Puslacap. Nah dari hasil itu sebenarnya sudah ada Pak. Ya. Atas nama klub kami Samaratungga. Jadi itu total ada sekitar 12 anak ini. 12 anak yang harusnya secara data kami unggul. Di Poprov Desember kami diterima dengan baik, dengan hasil yang sangat baik untuk klub Samaratungga. Kami nggak tahu kenapa, bagaimana ceritanya, mungkin ada sedikit miskomunikasi antara pengurus dan seorang pengurus dan pelatih. Lalu kemudian akhirnya jadinya imbasnya ke anak-anak. Gitu. Nah, kejadian puncaknya itu sebenarnya ke Jurda Banyuwangi kemarin. Iya. Jadi seminggu yang lalu. Kebetulan ada adik kami yang kemarin sudah membawa 2 emas dan 1 perak kemarin di Jurda Banyuwangi, tapi kami tidak diperbolehkan membawa nama Samaratungga. Kejurda itu kan antar pencap loh. Bukan Pak, itu tetap ada klubnya juga. Jadi difasilitasi untuk klub. Gunanya adalah sama, kita bagaimana caranya bersaing untuk mendapatkan prestasi. Termasuk Pasi Kota Surabaya ikut, klub dari Surabaya juga ikut. Ternyata setelah itu kami juga mengetahui pada saat akan berangkat bahwa anak-anak kami yang sejumlah 12 orang yang harusnya ada di dalam tim Puslapkot itu nggak masuk Pak, dicoret tanpa alasan yang jelas. Akhirnya ketika Samaratungga meminta rekomendasi untuk ikut ke Jurda Banyuwangi, kami tidak diberikan karena dianggap kami klub ilegal dalam tanda kutip ya Pak. Ternyata begitu di Banyuwangi kami bisa memberikan prestasi yang baik, lebih baik dari Pasi Kota Surabaya. Padahal itu tim kami lebih sedikit dari Kota Surabaya dan kami Samaratungga yang waktu itu bermain atas nama Sangkara, kami masuk 5 besar perolehan medali, sedangkan Pasi Surabaya jauh di bawah. Pertanyaan kami, apa dasar Kota Surabaya, KONI Kota Surabaya dan Pasi Kota Surabaya tidak memperbolehkan, saya menganggap tidak memperbolehkan Pak, atlet-atlet kami berada dalam Puslapkot tanpa alasan yang jelas. Sementara tugas kami pelatih dan pengurus itu kan sebenarnya memberikan kesempatan seluas-luasnya buat atlet-atlet kami berprestasi dan bersaing secara sehat. Tapi kalau kami dihentikan langkahnya seperti ini, ya kami harus mengadu, karena ini sudah hampir mau 6 bulan ini seperti ini. Kami ke lapangan pun salah seorang pelatih kami tidak boleh masuk ke lapangan, hanya karena konflik of interest ya Pak. Jadi kepala pelatihnya sekarang siapa? Kepala pelatih Samaratungga. Enggak, Pasi. Oscar. Kepala pelatih Bu Eni, pilpresnya Pak Ferry. Oh Bu Eni masih rela. Puslacap Surabaya. Bersama siapa lagi? Kalau ketua umumnya Pak Syafruddin. Syafruddin jarang ke lapangan juga, Pak. Nggak pernah. Nggak aruh deh, cucu nggak membidangi maksudnya somber. Saya sampai sekarang belum tahu Pak orangnya yang mana. Iya. Bapak itu, Pak, sampai itu? Pak Riswanto. Riswanto nggak dipakai? Ya itu Pak Riswanto tidak boleh masuk ke lapangan manapun sampai hari ini tanpa alasan yang jelas dari Pasi Kota Surabaya. Padahal yang juara kemarin itu semuanya rata-rata atlet yang dipegang oleh Pak Riz dan Pak Murkoyo. Jadi ini kan sebenarnya gini loh, saya sendiri kan sudah nggak di Pasi ya. Kalau tahun kemarin saya di Pasi Jatim, sekarang sudah tidak terlalu banyak organisasi yang saya pegang, akhirnya saya sudah nggak main di Pasi. Tapi coba nanti tak hubungannya ketua Pasinya Syafruddin, ada kejadian-kejadian seperti ini supaya ada titik temunya gitu. Kalau seperti ini terus Mbak ini ya Mbak ini enggak mengadu. Tidak ada tanggapan. Oh. Karena tidak ada tanggapan itu Pak, makanya kami juga sebenarnya gini Pak, simpel aja. Kalau itu masalah antara kami pengurus dan pelatih sudah, tapi jangan dikorbankan atletnya Pak. Karena ini kan kita sudah menjelang Poprov ya Pak. Kami, atlet-atlet kami yang berlatih ini butuh kepastian mereka ada di dalam tim atau tidak. Secara data mereka menang, secara prestasi mereka di atas. Tapi mereka seperti tidak diberi kesempatan untuk itu. Kan akhirnya demotivasi kan Pak. Terus aku ngapain ke lapangan? Oke lah nanti coba tak anu misalnya. 6 Pak, maaf 6. Klub ini klub apa? Samaratungga? Iya, yang ini Samaratungga Pak. Yang nggak diperbolehkan Samaratungga ini? Iya, yang dipermasalahkan Samaratungga Pak. Jadi total atlet kami 12 yang semuanya dicoret dari Puslapkot. Halo Rin, salam. Iki lo arek-arek klub
atletik Samara Tunggai lho. Inginane madu mrene iku gak inginane nek kejudan Banyuwangi mereka sing juara. Lho, terus iki dia minta kepastian masuk dalam tim Porprov gak lho. Termasuk sapa iku jenenge iku iki lho sapa Riswanto. Jadi Riswanto itu tidak mengikuti aturan. Padahal Riswanto itu yang pengurus PASI. Pengurus loh jangan Pak. Loh iya, kalau dari ngono nggak tahu rapat ketemu awal, nggak tahu rapat, nggak tahu merong teko ya. Nggak apa-apa, keluar dapat cuma terus gawe ulang iku. Kan nggak boleh memang. Tapi Riswanto akhirnya kan itu dia mau mendaftarkan dengan klub yang tidak terdaftar di PASI. Akhirnya ini delokno klub lain yang terdaftar di PASI. Samara Tunggal nggak gurung terdaftar di PASI? Apa ya? Samara Tunggal gurung terdaftar di PASI? Riswanto itu kan bikin sendiri, Samara Tunggal itu kan punyanya orang. Jadi itu apa jenenge sing sampai Tomo itu wis urusi saja. Tapi lah iso atletik kan ada yang berprestasi. Tidak ada masalah kalau atlet berprestasi itu dia mau daftar asal tidak terus menyodorkan klub yang tidak terdaftar. Kemarin itu kan nggak mau begitu. Jadi lah ngono atletike sik iso melok puslacape Porprov sing prestasi-prestasi kalau seleksi ya. Ya iso kalau seleksi asal dia mau daftarkan ke klub yang terdaftar di PASI. Iya. Ya besok gue minta sampai anak-anak ini ya. Iya. Belum terdaftar tadi. Dan saya lupa. Ini di 2021 jelas ada nama Samara Tunggal terdaftar. Assalamualaikum, mohon info untuk PASI Surabaya dan beberapa klub apa sudah masuk terdaftar. Nama klub salah satunya adalah Samara Tunggal. Dicek ke Koni, coba. Tuh, yang kedua adalah kenapa kami mengganti Samara Tunggal, Pak? Karena almarhum Pak Bob meninggal dan almarhum Pak Yongki meninggal. Itu kenapa setelah itu Fajar Mas Murni menarik namanya dari kami. Maka setelah itu kami mengganti dan kami punya suratnya. Jadi nama kami dari FMM 27, kami ganti menjadi Samara Tunggal. Nah ya dicek di Koni, jadi klub itu terdaftar di salah satu cabur. Itu di Koni sana ada, misalnya PASI Surabaya, yang ikut di sana ada di Koni, coba dicek di Koni. Baik, nanti saya cek lagi. Cek di Koni ya. Kami juga kesulitan waktu beberapa kali kami janjian dengan Koni Surabaya juga kami belum diterima sampai hari ini terkait ini. Langsung aja digusur Rono. Langsung ya, aja. Coba dicek ya toh. Dulu pernah kejadian ini di balap sepeda juga pernah. Tak suruh ngecek ya toh. Coba dicek di Koni. Terdaftar nggak di Koni? Kalau terdaftar di Koni berarti legalisasi sudah sah. Gitu loh. Karena klub induk organisasinya di Koni. Gitu ya. Ngapunten Pak. Sebenarnya kalau untuk klubnya itu memang nanti terdaftarnya memang di Koni. Untuk pengajuannya kan dari PASI. Nah ini kan kemarin itu memang kita itu kan nama awalnya kan memang FMM. Dan kebetulan itu Kejurda yang 2021 yang akhir tahun Desember itu mendadak gitu loh Pak. Jadi kita pada saat itu. Lah ya pergantian itu berarti kan belum terdaftar. FFM di kan ikut tuh, sampai sih ada ekip siapa? Siapa? Yang dulu dipegang anak ekip siapa? Itu kan FFM. Ya Pak Riswanto. Pak Riswanto. Oh Pak Riswanto ya. Oh FFM terus ganti Samara Tunggal. Ya seperti itu. Kalau mungkin kalau di Koninya, saya yakin untuk Samara Tunggal belum ada, tapi FFM masih ada. Yang kayak FFM Pak. Nah, FFM tidak boleh Pak untuk dipakai karena itu punya perusahaannya sudah tidak boleh. Karena tidak nyponsori bisa. Ya, itu tidak. Ya harus dikoordinir dulu sama Koni. Samara Tunggal pergantian itu gitu loh Pak. Tanya dulu ke Koni ya. Sejahtera ke Koni dulu. Biar menjadi keabsahan daripada nanti gak ada legalitas dari Koni ya. Ini Pak, saya ada
Nama saya Murtoyo Pak, saya pelatih lompat tinggi gala. Kemarin yang saya membawa Tegar itu yang viral, sempat viral itu juga, termasuk yang satu-satunya porprov di Tuban itu yang mendapatkan emas itu juga emas perak itu kita, atlet kita dari Surabaya. Kebetulan saya juga yang membina. Ini saya yang jadi aneh, ada atlet saya juga. Apakah itu karena nama saya juga atau saya kurang tahu, saya nggak pernah ketemu ataupun apa, saya tidak punya masalah juga. Ada salah satu atlet saya itu dari klubnya Bu Heni, kemarin dapat perak, itu pun juga tidak dimasukkan untuk di Puslacak. Kenapa ini juga? Ataukah itu saya atau apa? Saya salah apa juga? Ya tanya sama tim Puslacaknya, Pak. Nah, ya itu saya ketemu aja susahnya minta ampun, Pak. Ketemu ini susah dah. Kalau ketemu Bu Heni lepas tangan sih. Iya. Lebih tepatnya lepas tangan. Selalu jawaban saya nggak tahu. Dan jadi kita jadi pingpongan, Pak. Iya. Ke Pak Tomo dilempar ke Pak Ferry, kita ke Pak Ketum, Pak Ferry juga mengusulkan ke Pak Ketum suruh Pak Tomo Tomo dari dulu bermasalah. Ya karena bapak udah pindah itu, Pak. Ya apa orang nggak bisa apa-apa. Orang-orang ruwet masuk semua. Orang-orang ruwet itu, semua itu orang-orang ruwet semua di sana itu. Ya mungkin Bapak bisa jadi media penengah lah. Gimana baiknya, soalnya kasihan Pak kalau ada adik saya ini sampai prestasinya dikorbankan. Ya intinya tolong dia cek dulu di KONI ya dia. Kalau legalitasnya sudah di KONI berarti nanti kita bisa. Tapi kemarin waktu kita sudah saya sampaikan Pak, pergantian namanya sudah saya antar suratnya ke KONI Surabaya. Belum banget ya ditanya di sana udah didaftar belum Bu? Ngantar tok kalau udah didaftar ya belum diprosesin ya percuma. Gitu. Soalnya kita kan waktu itu sesuai dengan arahannya Pak Tomo untuk minta legalitas itu kesini ya saya ikut semua gitu Pak dari PASI, tapi ya dilempar ke sini, nanti dilempar ke Pak Tomo lagi, dilempar ke Pak. Coba dia di apa itu di. Saya bawa ke KONI langsung memang suratnya. Coba dicek lagi ya. Iya. Sudah saya bawa, suratnya sudah saya bawa ke Ibu nanti dia cek. Iya. Saya kira itu ya cukup ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan lah. Nanti Pak nggak telepon ya Pak Ketua KONI ini. Uslik. Ya. Untuk segera memenang ini ya. Sedikit diselesaikan saya sama Tunggane loh ya. Nek KONI ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke.